Salam sejahtera untuk kita semua adik-adik. Materi kita kali ini kita akan membahas tentang memahami teks hasil observasi. Materi pertama dalam pembelajaran ini, saya mengajak kita semua untuk bisa memahami secara betul tentang teks laporan hasil observasi, agar ketika pelaksanaan observasi, adik-adik bisa melaksanakan sesuai dengan aturan ataupun sesuai dengan petunjuk dalam pembuatan laporan teks hasil observasi. Baik adik-adik, sebelum kita memulai materi ini, mari saya mengajak adik-adik untuk bisa melihat dulu kira-kira kompetensi dasar, kompetensi inti, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini atau dalam pertemuan ini adik-adik. Materi kita yang paling pertama adalah memahami ataupun memaknai teks laporan hasil observasi adik-adik. Dalam materi ini, kompetensi inti dalam pembelajaran ini adalah kompetensi inti pengetahuan atau KI pengetahuan. Itu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban, penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Jadi untuk kompetensi inti pengetahuan ini nanti adik-adik lihat di buku siswa, di buku Bahasa Indonesia kurikulum K13 itu, kemudian Anda melihat tentang kompetensi inti pengetahuan. Kemudian dalam kompetensi inti ini ada dua, yang pertama tadi sudah disampaikan, kemudian yang kedua KI pengetahuan, keterampilan. Itu mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Jadi itu KI keterampilan adik-adik. Kemudian yang berikut tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar dalam materi ini kita memahami teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Kemudian KD 4.1-nya adalah menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulisan. Jadi ada dua kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang kita jalankan pada hari ini atau kita laksanakan pada hari ini adalah bertujuan untuk siswa mampu menjelaskan struktur teks laporan hasil observasi dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menentukan teks laporan hasil observasi dengan benar. Tujuan pembelajaran ketiga adalah siswa dapat menceritakan kembali isi teks laporan dengan baik. Jadi ini tujuan pembelajaran ataupun indikator pencapaian dalam pembelajaran ini adik-adik. Nah, mari kita mengikuti materi berikutnya terkait dengan pengertian laporan hasil observasi. Jadi dalam laporan hasil observasi itu kita tahu dulu kira-kira pengertian laporan hasil observasi itu apa, ya. Apa itu teks laporan hasil observasi adik-adik? Ya. Teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang berisi informasi atau penjabaran untuk umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan langsung. Jadi laporan hasil observasi itu adalah jenis teks yang berisi informasi atau penjabaran umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan langsung. Jadi namanya teks laporan hasil observasi
berarti teks itu bersumber atau berasal dari pengamatan langsung yang dibuat oleh adik-adik, ataupun kita membuatnya sesuai dengan pengamatan langsung kita, baru kita bisa mengatakan bahwa itu adalah teks observasi, adik-adik. Jadi observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam periode tertentu, sekaligus mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap objek-objek. Informasi yang diamati bisa berupa objek tentang keadaan lingkungan, alam, tumbuhan, sosial, peristiwa, ataupun kebudayaan yang lainnya. Ya, jadi pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek. Kemudian, teks laporan hasil observasi itu bersifat informatif, bersifat komunikatif, dan bersifat objektif. Artinya apa? Teks ini harus memberikan informasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan fakta yang ada sesungguhnya di lapangan. Ya, jadi bersifat memberikan informasi seperti tadi ya, kemudian sesuai dengan fakta yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Teks laporan hasil observasi tidak boleh dibuat-buat atau mengikuti opini penulis ya. Jadi namanya teks laporan hasil observasi itu tidak bisa kita buat-buat atau kita mengutip dari opini penulis, itu tidak bisa. Teks laporan observasi harus berupa fakta yang benar-benar terjadi di lapangan ketika kita melaksanakan observasi. Nah, setelah kita memahami tentang pengertian observasi, sekarang kita pahami dulu tujuan teks laporan hasil observasi. Apa tujuannya? Yang paling pertama, tujuan teks laporan hasil observasi itu adalah yang pertama, menyajikan informasi kepada pembaca mengenai suatu kasus, mengenai suatu fenomena atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi. Jadi tujuannya adalah menyajikan informasi, adik-adik ya. Tujuan dari teks laporan observasi itu adalah kita menyajikan informasi. Kemudian tujuan yang berikut, sebagai media untuk mengajak atau berisi himbauan ya. Media untuk mengajak atau berisi himbauan tentang sesuatu yang positif. Jadi ketika Anda melakukan observasi, misalnya observasi di lapangan, misalnya tentang kasus kebakaran, maka sebentar penyampaiannya ataupun pembuatan laporannya harus yang bersifat mengajak ataupun berisi himbauan. Nah, biasanya itu di bagian kesimpulan ya, adik-adik ya. Kemudian setelah kita mempelajari tentang pengertian tujuan, sekarang kita tahu dulu tentang struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang paling pertama adalah pernyataan umum. Bagaimana atau modelnya seperti apa pernyataan umum? Berisi keterangan umum tentang objek atau hal yang sudah diamati. Gambaran umum tentang objek yang diobservasi. Maksudnya seperti apa? Jadi dalam pernyataan umum ini, dalam teks laporan hasil observasi itu harus memuat tentang keterangan umum objek atau hal yang sudah diamati, ataupun gambaran umum tentang objek yang diobservasi ya. Jadi dia menjelaskan secara umum tentang objek yang diobservasi. Misalnya Anda melakukan observasi di PT Rerolara, oke misalnya, maka di bagian pernyataan umum ini Anda memaparkan tentang gambaran secara umum PT Rerolara, misalnya tentang sejarah berdirinya, kemudian kira-kira apa-apa saja yang dikembangkan, kegiatan perkebunan apa-apa saja yang dikembangkan di PT Rerolara dan seterusnya. Jadi semuanya itu dimasukkan dalam pernyataan umum dalam struktur teks laporan. Kemudian bagian yang kedua atau struktur yang kedua adalah penjelasan. Dalam penjelasan ini berisi rincian atau detail mengenai objek atau hal yang sudah diamati. Deskripsi atau penjelasan ini dapat berupa ciri fisik, habitat, makanan, manfaat, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang sudah diamati sebelumnya. Jadi dalam penjelasan ini berisi tentang
rincian secara detail adik ya. Jadi hal-hal yang diobservasi ataupun hal-hal yang dilakukan dalam wawancara, dalam observasi itu harus dijelaskan secara rinci dalam bagian penjelasan. Saya kasih contoh misalnya di PT Rerolara tadi. Hal-hal yang diobservasi adalah misalnya perkebunan tanaman kakao. Apa-apa saja secara detail tentang tanaman kakao bisa digambarkan atau dijelaskan dalam bagian penjelasan ini. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, struktur yang ketiga, yakni kesimpulan ya. Jadi berisi ringkasan secara umum mengenai objek atau hal yang dilaporkan. Jadi ketika buatkan pernyataan umum, kemudian setelah itu buatkan penjelasan, di bagian terakhir ini, bagian kesimpulan ini, kita mengisi ataupun membuat tentang ringkasan secara umum mengenai objek atau hal yang dilaporkan. Dan bisa juga dimasukkan yang tadi ya, yang bersifat informatif, yang bersifat positif. Jadi hal-hal yang dipaparkan secara positif. Nah, itu di bagian kesimpulan. Nah, setelah kita memahami struktur teks laporan hasil observasi, sekarang kita lihat dulu tentang jenis-jenis observasi. Apa saja jenis-jenis observasi? Yang paling pertama itu adalah observasi sistematis. Maksudnya apa? Atau maksudnya bagaimana? Jadi observasi sistematis dilakukan dengan menentukan kerangka dalam observasi. Dalam kerangka tersebut, pengamat dapat menentukan faktor-faktor yang akan diobservasi berdasarkan kategorinya. Jadi ketika dilakukan observasi sistematis, maka yang harus dipersiapkan itu adalah sistematika ataupun kerangkanya. Sebelum kita melakukan observasi sistematis, kita siapkan dulu kerangka, kemudian siapkan pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang mau diobservasikan. Nah, itu yang disebut dengan observasi sistematis. Jadi dalam pembelajaran ini, di pertemuan berikutnya Anda akan melakukan observasi. Nah, observasi yang Anda lakukan itu disebut dengan observasi sistematis karena sudah disusun kerangka observasinya ya. Kita lanjut dulu ke yang berikut, observasi partisipasi. Pada jenis observasi partisipasi ini, pengamat terlibat secara langsung dan aktif untuk mengamati objek yang akan diteliti. Modelnya seperti apa? Jadi seperti ini, ketika misalnya Anda nanti di kelas 3, Anda disuruh untuk mengikuti kegiatan prakirin ataupun praktek kerja lapangan ataupun praktek kerja yang lainnya. Nah, kegiatan di dalam praktek itu kan Anda melakukan observasi. Nah, observasi yang Anda lakukan itu disebut dengan observasi partisipasi. Kenapa? Karena pengamat terlibat secara langsung dan aktif untuk mengamati objek. Misalnya ketika Anda melaksanakan prakirin, Anda praktek tentang budidaya tanaman sawi. Nah, observasi yang Anda lakukan itu adalah observasi partisipasi. Kenapa? Karena Anda mengamati secara langsung tentang pertumbuhan perkembangan tanaman sawi. Ya. Kemudian Anda mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. Misalnya Anda mengamati tentang tanaman sawi tadi. Jadi itu yang disebut dengan observasi partisipasi. Kemudian yang berikut adalah observasi eksperimental. Observasi eksperimental ini modelnya seperti apa? Observasi eksperimental adalah teknik yang sudah dipersiapkan dengan matang untuk meneliti suatu objek. Nah, modelnya seperti apa? Biasanya observasi eksperimental ini dilakukan oleh para tim ahli ataupun oleh tim laboratorium. Misalnya mereka mau meneliti ataupun melakukan observasi misalnya tentang penyakit corona misalnya, ataupun jenis virus coronanya. Maka sebelumnya itu mereka harus siapkan dulu alat dan bahan yang harus diobservasi. Ataupun misalnya ketika Anda mau meneliti tentang benih yang baik dan benar, benih yang baik dan bagus, itu modelnya seperti benih yang bagaimana, maka sebelumnya itu harus dilakukan observasi ya, ataupun pengamatan. Nah, pengamatan atau observasi itu disebut dengan observasi eksperimental. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan dengan matang untuk meneliti
persiapannya, entah itu alat, bahan, alat pendukung dalam pelaksanaan observasi eksperimental. Jadi itu yang disebut dengan observasi eksperimental, adik-adik. Nah, setelah itu kita akan memahami tentang langkah-langkah observasi. Langkah yang paling pertama dalam melakukan observasi harus dilakukan secara urut dan sistematis, adik ya. Tidak bisa kita serta-merta atau sesuka hati untuk melakukan observasi. Kalau tujuannya untuk pembuatan laporan hasil observasi, maka kita harus sesuai dengan urutan atau sistematikanya. Yang paling pertama adalah kita menentukan objek, ya. Jadi misalnya adik-adik punya rencana untuk misalnya mau buat laporan hasil observasi tentang CU remaja Hokeng, ataupun mau analisis tentang observasi tentang perkebunan PT Rerolara, ataupun mau observasi tentang kantor desa atau kantor camat dan sebagainya, maka Anda harus tentukan dulu objeknya supaya Anda bisa mudah untuk memahami secara garis besar terkait dengan apa-apa saja yang Anda observasi. Saya kasih contoh, misalnya ketika Anda melakukan observasi di PT Rerolara, yang objek-objek yang Anda teliti atau Anda observasi itu kan palingan berkaitan dengan perusahaan ataupun di perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan pertanian. Tidak mungkin kan pertanyaan yang Anda siapkan itu terkait dengan data pegawai negeri dan sebagainya, kan tidak mungkin. Jadi harus sesuai dengan objek yang akan diamati. Kemudian yang kedua, mengumpulkan fakta terkait objek. Sebelum Anda melakukan observasi, sebaiknya Anda mengumpulkan data atau mengumpulkan fakta dulu. PT Rerolara itu di atas itu seperti apa, sekarang pemimpinnya siapa, kemudian bidang pengembangannya apa-apa saja, itu harus sudah dikumpulkan datanya supaya mudah ketika Anda melaksanakan observasi. Kemudian yang ketiga, menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan jika dibutuhkan dalam mendukung data observasi. Menyiapkan pertanyaan ini berarti kita sudah menyusun kerangkanya, kemudian kita sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, yang mendukung tentang data observasi. Misalnya Anda mau observasi tentang tanaman sayuran, maka pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan tanaman sayuran. Ketika Anda meneliti tentang kasus virus corona, maka pertanyaan-pertanyaan itu harus mendukung terkait dengan judul ataupun objek yang diobservasikan, adik-adik. Kita lanjut. Yang keempat, melakukan pencatatan observasi. Jadi ketika Anda melakukan observasi, hal-hal penting itu harus dicatat supaya sebentar nanti kita rubah ataupun kita menyusun dalam bentuk laporan hasil observasi itu juga secara berurutan atau secara sistematis. Urutan yang kelima adalah kita menyiapkan laporan untuk mencatat data hasil observasi, ya. Jadi menyiapkan laporan yang nanti akan kita buatkan sebagai atau kita mencatat data hasil observasi kita. Nah, data hasil observasi itu kan nanti kita laporkan dalam bentuk laporan teks hasil observasi. Yang keenam, menyunting hasil laporan observasi. Ada model observasi misalnya dilakukan wawancara manual ataupun dengan wawancara secara audiovisual, tetapi tidak bisa kita langsung menginformasikan atau membagikan atau menyebarkan. Kita harus edit dulu atau kita harus sunting dulu hasil laporan observasi, karena nanti ada hal-hal, misalnya ada kejadian atau situasi yang sebenarnya tidak perlu disampaikan dalam laporan hasil observasi, tetapi karena kita tidak edit, jadi kita sebarkan. Nah, itu sangat mengganggu. Nanti makna daripada laporan hasil observasi itu juga nanti kabur, adik-adik ya. Begitu juga dengan video-video observasi. Sebelum Anda bagikan videonya, Anda harus edit dulu secara baik. Kira-kira yang pas untuk dibagikan itu yang mana, yang tidak perlu dibagikan itu yang mana, ya. Jadi harus jeli untuk memperhatikan setiap slide ataupun setiap video yang ada dalam teks dalam observasi itu, adik-adik.
Kemudian yang berikut, hal-hal penting dalam observasi. Yang paling pertama adalah bertanya. Nah, modelnya seperti apa ketika kita melakukan observasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dalam observasi. Misalnya melakukan pertanyaan dengan teknik 5W1H. Nah, 5W1H ini kan dalam bahasa Inggris what, where, when, why dan sebagainya ya. Kemudian 1H-nya how. Tetapi itu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kan dikatakan adik Simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana ya. Singkatan adik Simba ini juga saya rasa bukan hal baru, karena materi ini juga Anda sudah dapatkan di SMP terkait dengan teknik dalam melakukan wawancara. Jadi usahakan menyusun pertanyaan itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, itu juga harus ada. Hindari pertanyaan-pertanyaan di luar daripada konteks ataupun di luar daripada objek yang diobservasi. Misalnya ketika Anda bertemu dengan narasumber, misalnya di PT Rolara, kemudian pertanyaan yang tidak masuk akal. Kira-kira siapa nama Camat Wulang Gitang? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan sebenarnya tidak dipakai dalam teknik bertanya dalam melakukan observasi. Walaupun ada A-nya tadi, apanya ataupun siapanya. Tetapi bukan itu pertanyaannya. Kita lanjut. Kemudian hal yang paling penting yang kedua adalah etika. Pada saat melakukan observasi harus menerapkan etika observasi yang baik. Hindari sikap yang membuat narasumber yang ada di tempat observasi tersinggung. Ya. Sikap ataupun ekspresi kita, tutur kata kita, tingkah laku kita ketika dalam pelaksanaan observasi itu harus betul-betul diperhatikan adik-adik. Paling tidak, sikap dan etika kita itu paling tidak diterima secara baik oleh narasumber ataupun objek yang akan kita teliti. Misalnya saya kasih contoh begini, ketika Anda mau meneliti tentang komodo ya, observasi Anda tentang komodo, yang jelas pasti Anda harus bisa memahami etika Anda. Jangan sampai ketika Anda di hadapan komodo kemudian Anda lari ke sana kemari ya. Lama-lama komodo rawa Anda nanti ya. Jadi itu contoh kecil. Misalnya ketika Anda melakukan wawancara, maka perlu Anda perhatikan etika dalam melakukan wawancara. Yang ketiga, memahami karakter dan situasi observasi. Harus bisa mengenal lingkungan observasi, terutama harus bisa memahami karakter narasumber dan karakter objek dalam melakukan observasi. Memahami karakter narasumber ini penting adik ya. Memahami situasi, kondisi narasumber itu penting, apalagi karakternya. Jadi misalnya karakter si narasumber ini dia orangnya lucu, humoris, ataupun karakter narasumber ini orangnya tegas, orangnya disiplin, maka kita harus mengikuti karakternya. Jadi Anda harus betul-betul memahami karakter dan situasi observasi. Itu hal yang penting adik. Baik, jadi materi dari slide 1 sampai slide terakhir tadi itu terkait tentang bagaimana teknik, bagaimana langkah-langkah, bagaimana struktur dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, kurang dan lebihnya seperti itu, tinggal adik-adik pelajari secara dalam, secara detail tentang teks laporan hasil observasi. Nah, pembelajaran kali ini, di akhir pembelajaran saya memberikan tugas kepada Anda adik ya. Tugasnya itu berkaitan dengan observasi, tentang materi observasi. Jadi tugas yang paling pertama adalah Anda buatkan sebuah video hasil observasi ya. Jadi Anda buatkan video hasil observasi Anda. Nah, caranya seperti ini. Yang paling pertama, bentuklah kelompok observasi Anda. Satu kelompok itu anggotanya 3 orang, tidak boleh lebih ya.
kalau dalam satu kelompok itu banyak anggotanya, maka sangat tidak efisien. Nanti saling istilahnya saling mengharapkan. Tetapi kalau tiga anggota itu pas, supaya setiap anggota mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian yang berikut, setelah Anda bentuk kelompok, tentukan nama kelompok Anda, ya. Nah, nama kelompok ini yang bersifat positif dan bersifat inspiratif. Saya tidak mau nama kelompok yang aneh-aneh. Misalnya nama kelompok labran gas, nama kelompok botol olem, nama kelompok remko gas. Nah, itu tidak perlu. Nama kelompok yang bermakna positif dan bersifat inspiratif. Bisa mengerti ya adik-adik ya? Kemudian kita lanjut. Yang berikut, tentukan tempat observasi. Jadi Anda harus tentukan dulu tempat observasinya. Anda mau observasi apa, observasi di mana, silakan Anda menentukan dalam kelompok Anda. Misalnya Anda mau analisis, Anda mau observasi tentang objek wisata Wair Poar, air terjun di Burkedang. Silakan Anda tentukan tempat observasinya. Kemudian yang keempat, dalam melakukan observasi gunakan bahasa Indonesia baku, mengenakan seragam nasional rapih, ya. Jadi jadwal pelaksanaan observasi ini nanti dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ya. Jadi pertemuan berikut itu Anda tidak di kelas, tetapi Anda ditugaskan untuk melakukan observasi di tempat yang sudah Anda tentukan, ya. Nah, Anda harus menggunakan pakaian seragam nasional yang rapi. Kemudian bagaimana kalau Anda yang menentukan lokasi observasinya itu di luar? Maka silakan Anda menentukan jadwal sendiri, kesepakati bersama dalam kelompok. Tetapi intinya adalah kapan saja Anda buatkan observasi, intinya adalah dalam video observasi itu Anda mengenakan seragam nasional. Dan yang paling penting adalah tetap menerapkan prokes ataupun protokol kesehatan, ya. Mengenakan masker, jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer selalu ada, itu harus diterapkan. Bisa mengerti adik ya tugas ini? Jadi tugas dalam pertemuan ini adalah Anda harus membuatkan video pembelajaran, video observasi. Jadi video observasi itu nanti Anda tayangkan dalam hasil atau dalam presentasi di pertemuan berikutnya. Setelah Anda tayangkan video observasi itu, materi berikutnya kita akan menganalisis kaidah atau menganalisis bahasa dalam video observasi. Kemudian setelah kita menganalisis pertanyaan ataupun poin-poin yang ada dalam video observasi, setelah itu kita menyusun teks laporan hasil observasinya dengan menggunakan etika ataupun teknik penyusunan laporan hasil observasi adik-adik. Nah, sebagai bahan referensi Anda, di sini saya paparkan video tentang contoh video observasi yang sudah dilakukan kakak-kakak kelas kalian di tahun ajaran sebelumnya. Ya adik ya, saya paparkan dulu. Ini hanya sebagai referensi saja adik-adik ya. Silakan Anda menonton video ini. Video ini adalah video observasi yang dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian 2 tahun sebelumnya, ketika mereka di kelas 10 sama dengan kalian. Nama saya Luciana Jasmia Orantuka, saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya adalah Anatania Tutolaba, saya di sini sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Yulian Iki, saya sebagai anggota. Jadi ini masih di bagian pembukaan, bagian perkenalan. Perkenalkan, nama saya Benedictus Harubalakuta, saya sebagai anggota. Sekarang kami berada di depan Kopit San Domingo.
COVID Sandomingo. Ya, jadi ini tadi tentang gambaran umum tadi ya. Jadi mereka Halaman menjelaskan COVID tentang Sandomingo cukup luas. bagaimana lahan atau bagaimana halaman CU Sandomingo. Baik teman-teman, sekarang kami akan memasuki ruangan COVID Sandomingo untuk melakukan pengamatan yang lebih lanjut. Nah, ini masuk dalam bagian penjelasan. Mereka akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada dalam kantor CU Sandomingo Hoken. Nanti mereka melakukan wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam wawancara itu juga dimasukkan di dalam video ini adik-adik. Sedangkan ini adalah meja para pekerja di sini. Ini mereka sudah melakukan wawancara. Mereka menerapkan tadi adisi kamba tadi atau 5W1H tadi. Di sini tempat duduk para pegawai yang sedang keluar. Dan ini adalah tempat ibu bekerja di sini. Baik, jadi sekian dan terima kasih. Sekian dulu materi dari saya terkait dengan memahami teks hasil observasi. Harapan saya bahwa setelah Anda mempelajari materi ini, Anda bisa melaksanakan, Anda bisa menyusun laporan hasil observasi. Tetapi sebelumnya, tugas Anda adalah harus membuatkan dulu video video observasinya. Setelah itu masih ada tahapan selanjutnya, yakni kita menganalisis dari segi urutan atau segi sistematika, dari segi kebahasaan dalam video observasi. Setelah itu kita masih ada tahap terakhir, kita menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi teks laporan hasil observasi yang disusun itu adalah betul-betul teks laporan observasi yang diambil dari hasil observasi Anda adik-adik. Jadi seperti itu maknanya. Baik, sekian dulu materi dari saya. Saya mengharapkan agar Anda bisa memahami materi yang saya sudah paparkan. Kemudian harapan saya semoga Anda bisa melanjutkan materi ini dalam bentuk melakukan video observasi dan juga menyusun laporan hasil observasi. Oke adik-adik, selamat melaksanakan observasi dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan minggu berikut. Sekian dan terima kasih.